Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan beribu nikmat sehingga bisa mengikuti pesantren Ramadan SMA Muhammadiyah 8 Ciputat tahun pelajaran 2022 atau 1443 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pencerahannya, membawa kita semua dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anak sekalian, tujuan puasa adalah membawa kita menjadi orang yang takwa. Ya, tahu artinya apa takwa? Yang bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini yang perlu Bapak sampaikan. Ketika Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik, sehingga tujuan Ramadan menjadi atau menciptakan insan-insan yang bertakwa akan tercapai. Alhamdulillah di SMA Muhammadiyah 8, ya, kegiatan Ramadan ini merupakan bagian dari kegiatan rutinitas. Dan menurut Bapak pribadi, kegiatan Ramadan tahun ini sangat spesial. Kenapa? Karena ada targetnya. Siswa-siswi sudah diberikan buku panduan, ya, buku panduan Ramadan, di mana di dalamnya nanti ada, ya, penilaian, ada bagaimana baca Al-Qur'annya, bagaimana tata cara sholat sesuai tarji Muhammadiyah. Diharapkan dalam kegiatan ini semua dari siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 8 Ciputat yang pertama dapat mengikuti kegiatan dengan baik, dan target, ya, kegiatan ini dapat tercapai. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan ini. Dengan mengucap lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pesantren Ramadan SMA Muhammadiyah 8 Ciputat 1443 Hijriah atau 2023 Masehi secara resmi Bapak buka. Terima kasih. Nasrullah wa fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, kalian gak usah ada beban karena di sini kita semuanya belajar, ya. Tujuan pesantren kilat itu yang pertama untuk mendeteksi siapa saja yang belum bisa baca Al-Quran. Nanti akan dikelompokkan, setelah itu akan dibimbing
setelah bulan Ramadan nanti kalian akan mendapat bimbingan biar bisa baca Al-Qur'an. Jangan sampai keluar dari Muhammadiyah 8 gak bisa baca Quran. Paham ya? Kemudian Raffi Fauzi. Betul. Rian Dewibo, mana Rian? Ya sini ya. Siswi SMA Maulana Cibuta dan yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh pimpinan, begitu juga para guru dan para staf karyawan dan seluruhnya, mudah-mudahan ada dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada agenda yang pertama, yakni tentang tahsin. Untuk tahsin ini nanti akan dijelaskan terlebih dahulu secara umum ya, nggak spesifik gitu. Karena spesifik waktunya akan lama gitu kan. Kemudian memerlukan waktu dan praktek juga yang cukup lama. Nanti untuk yang spesifiknya itu dilanjutkan di kelas seperti itu ya. Ini dijelaskan secara umum ya, secara umum apa saja yang mesti diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa kita mesti ya ada aturan dalam baca Al-Quran? Itu kenapa ya? Baik, kita pahami dulu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama surat ayat pertama. Apa ayat pertama? Iqra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, di situ dalam ayat pertama ini Allah berfirman kepada Muhammad SAW apa? Iqra. Jadi kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran, ketika kita ingin tahu baca Al-Quran, yang pertama kali adalah baca. Sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Nah, ini sejajar dengan bahu. Ya. Ada juga yang sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar. Nah, ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar, tangan kiri berada di bawah tangan kanan dan diletakkan di atas ulu hati. Ya, tahu ulu hati? Nah, di sini nih. Ya, di bawah dada. Atau juga ada yang ketiga. Kalau yang ketiga itu enggak mengangkat tangan. Ya, jadi hanya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi enggak semua yang tidak mengangkatkan tangan ketika takbir itu dianggap siap, enggak. Ya, tapi itu juga ketiga gerakan itu ada hadisnya masing-masing. Ketika sudah takbir, tadi sudah baca kita, kemudian Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, ketika ruku, tangannya diangkat lagi. Ya, tangannya diangkat lagi sesuai dengan tadi kita di awal. Apakah kita mengangkatnya sejajar dengan bahu, telinga, atau tidak? Ya, itu ada tiga cara.
Terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, misal Allahu Akbar. Ya, udah selesai semua, kita rukunya mengangkat tangan kembali. Allahu Akbar. Usahakan tangan ini lurus. Ya, lurus dan posisi apa ini namanya? Punggung lurus. Ya. Itu adalah rata dan lurus. Itu adalah bentuk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita lihat dalam perspektif sejarah ketika kerajaan Persia, Romawi dan sebagainya, itu kan kalau menghadap raja menunduk. Ya, makanya diluruskan oleh Islam bahwa kita hanya patuh dan taat kepada Allah. Ya. Kemudian setelah ruku kita berdiri lagi. Sami Allah liman hamidah. Ya, tangan langsung diletakkan, jangan digoyang-goyang. Langsung diletakkan. Nah, kemudian ketika sujud, tangannya nggak usah diangkat lagi, langsung Allahu Akbar. Posisi kakinya dirapatkan. Ya, posisi kakinya dirapatkan. Nah, sedangkan tangan itu dibuka. Ya, soalnya kalau posisi tangannya rapat dan kakinya rapat itu mirip apa? Anjing. Ya, makanya kita jangan nonton mirip anjing. Tangannya dibuka dan kakinya dirapatkan. Nah, ini tangannya langsung aja kan, ditaruh di dada dengan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ya, kecuali nanti ketika habis tasyahud yang pertama, itu baru diangkat. Artinya rakaat ketiga. Ya, setelah rakaat kedua kan kita bangkit, baru tangannya diangkat. Allahu Akbar. Ya. Kemudian untuk tasyahud awal sama seperti duduk di antara dua sujud. Kakinya jari-jarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Kalau misalkan untuk tasyahud yang kedua, kakinya disilangkan. Kaki kiri masuk ke dalam. Ya. Kaki kanannya jari-jarinya ditekuk juga menghadap ke kiblat. Nah, kapan kita mengangkat lunjuk kita? Dalam kaji Muhammadiyah itu lunjuk itu diangkat ketika kita awal pertama kali mengucapkan At-Tahiyatulillah. Ya. Jadi ketika sudah At-Tahiyatulillah, jari tunjuknya langsung diangkat sampai selesai. Nah, ini diam aja tunjuknya, jangan diputer-puter. Ya, apalagi digoyang-goyang. Ya, cukup diam. Ya. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum bunyinya gimana? Assalamualaikum bunyinya gimana? Itu namanya apa? Jaraknya min ya umumnya gua ada dua harapan min jangan langsung min baca